Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini sudah ada servisan lagi. Nah, di tangan saya sudah ada handphone Samsung J2 Prime. Nah, ini masalahnya dia LCD-nya, touchscreen-nya retak, hancur. Dan juga tombol powernya dia udah nggak bisa ditekan. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita bongkar saja untuk handphonenya. Nah, ini soket LCD-nya ada di belakang teman-teman, jadi hati-hati kalau membongkar Samsung J2 Prime. Nah, ini untuk handphone Samsung J2 Prime ini, seandainya kita mau ganti touchscreen atau ganti LCD, tidak perlu membongkar handphonenya, jadi cukup kita bongkar si soket LCD-nya, langsung kita bongkar LCD-nya, jadi tidak perlu buka baut. Nah, ini kasus untuk handphone ini karena tombolnya juga bermasalah. Nah, jadi si handphone perlu kita bongkar semuanya. Oke, kita buka untuk baut-bautnya. Baut bawahnya juga kita buka teman-teman. Nah, ini untuk handphone Samsung J2 Prime ini merupakan handphone yang sejuta umat teman-teman, karena sempat tren di masanya dia. Nah, cuma untuk sekarang dia RAM-nya kecil, kalau nggak salah satu atau dua. Tapi dia udah 4G, jadi karena sudah 4G jadi masih bertahan. Oke, lanjut kita buka untuk touchscreen dan LCD-nya. Nah, ini handphone Samsung J2 Prime ini terkenal handphone paling bandel teman-teman, jadi handphone tahan banting. Nah, ini walaupun hancur seperti ini, LCD-nya tidak masalah teman-teman, LCD-nya masih bagus, masih normal. Jadi untuk kasus yang sekarang, kita ganti touchscreen-nya saja atau layar sentuhnya saja. Oke, kita panaskan dulu untuk di bagian LCD-nya, bagian touchscreen bawahnya. Nah, sambil diseset-seset pakai plastik ya. Nah, ini untuk proses pembukaan LCD seperti ini mesti hati-hati, karena kita usahakan ganti touchscreen-nya saja, tidak ganti satu set. Jadi kalau tidak ganti satu set, kita harus ekstra hati-hati karena mempertahankan si LCD-nya. Kalau satu paket dengan LCD mungkin kita bongkarnya bisa lebih leluasa, bisa lebih cepat gitu kan. Nah, ini untuk kasus ini karena hanya ganti touchscreen-nya saja, jadi bongkarnya juga pelan-pelan. Oke, ini bagian bawahnya kita panaskan, kita blower, kita seset-seset. Nah, ini tinggal bagian atas. Oke, touchscreen-nya sudah mulai terbuka ya teman-teman. Nah, ini lanjut kita buka untuk LCD-nya. Nah, ini untuk memudahkan saya kasih cairan, kasih thinner ya teman-teman. Jadi di sela-sela LCD-nya saya kasih thinner supaya dia masuk ke bagian bawah LCD. Nah, ini sepertinya ini LCD-nya antara sudah pernah diganti atau masih baru, soalnya ini susah teman-teman. Nah, biasanya begitu touchscreen-nya sudah terbelah, LCD bawahnya ikut terangkat teman-teman. Nah, ini untuk handphone ini dia masih menempel kuat ke bawah teman-teman. Oke, langsung dikasih cairan lagi ya. Sekiranya kuat, sekiranya masih nempel kuat, dikasih cairan lagi. Jadi si cairan tuh fungsinya dia supaya lem tidak merekat lagi, dia memisahkan lem dengan casing. Nah, ini saat pembongkaran LCD mesti ekstra hati-hati dan sabar teman-teman.
diusahakan jangan buru-buru. Nah ini oke, ini karena terlalu susah jadi saya coba pakai plat kaleng teman-teman, yang seperti biasa saya pakai. Nah ini biar lebih cepat saya pakai plat kaleng ya, plat besi. Oke, ini di seset-seset, harus sabar teman-teman, jangan buru-buru karena harga LCD Samsung J2 Prime ini udah lumayan, harganya udah di angka lebih dari angka 100.000, mungkin bisa 150 sampai 200-an. Nah, jadi kita usahakan untuk mengganti touchscreen-nya saja karena LCD-nya masih bagus. Oke, kita seset-seset. Ini untuk videonya saya percepat teman-teman ya, karena prosesnya lumayan lama ini untuk proses pemasangan pencopotan LCD. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk seperti ini biasanya lebih mudah teman-teman, jadi tinggal kita masukkan ke dalam, kita kasih cairan biar dia. Nah, oke, lanjut kita seset-seset untuk sisi bagian bawahnya. Nah ini kemungkinan si LCD di lem ke bagian casing bawahnya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau pasang LCD, untuk LCD bawahnya itu tidak perlu dikasih lem teman-teman, karena dikasih di pinggirnya saja sudah lebih dari cukup. Nah ini kalau kasus seperti ini resiko LCD-nya rusak, jadi kalau kita mau memanfaatkan lagi LCD-nya resikonya rusak gitu. Nah oke, alhamdulillah LCD-nya sudah terbuka. Oh ini dikasih lem teman-teman, jadi lemnya itu selain banyak dikasih ke bawah LCD. Waduh, ini terlalu berlebihan teman-teman. Jangan-jangan ini si tombolnya mendep juga gara-gara lemnya terlalu banyak. Nah itu tadi, jadi saat pengeleman juga mesti hati-hati dan punya aturan ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Oke, karena si LCD-nya sudah terbuka, lanjut kita tes. Mudah-mudahan masih muncul ya, mudah-mudahan masih bagus. Kita pasang lagi untuk soket LCD-nya dan kita pasang juga untuk baterainya. Alhamdulillah. Oke, muncul logo petir ya, menandakan LCD masih bagus. Ini karena tombol powernya nggak bisa ditekan, jadi lanjut langsung kita bongkar lagi untuk LCD-nya. Nah ini untuk proses pembersihan lemnya pasti sangat lama teman-teman, karena masih banyak sekali teman-teman ini. Selain banyak, ini lemnya, merek lemnya yang kurang bagus. Jadi lem touchscreen tuh banyak mereknya, jadi kita mesti pinter dalam memilih merek lem. Jadi kalau lem yang seperti ini dia bentuknya tuh keras airnya, begitu kering langsung keras. Oke teman-teman, ini setelah saya percepat karena proses ngebersihinnya lama, jadi saya percepat untuk videonya, langsung saya skip. Kita lanjut ke proses pemasangan touchscreen. Nah ini untuk touchscreen kita pasang, dan jangan lupa dikasih lakban kertas atau istilahnya kasih penghalang supaya si IC-nya, si komponennya tidak menempel ke bagian mesin, ke bagian bawah, ke bagian casing. Karena kalau menempel, ada resiko korslet teman-teman. Nah ini setelah kita pasang soket touchscreen-nya, kita tes terlebih dahulu untuk touchscreen-nya. Jadi sebelum kita lem, kita usahakan dites dulu supaya tidak kerja dua kali teman-teman. Oke, lanjut kita. Nah ini untuk baterainya
sebelumnya kasusnya si baterai mesti diganjel baru bisa nyala. Nah itu kalau ada kasus handphone seperti itu mesti diganjel dulu baru nyala. Nah biasanya si kuningan dari baterainya itu kotor atau korosi. Nah coba teman-teman digosok-gosok aja pakai pinset atau pakai cutter supaya mengelupas lagi si kuningannya. Nah terus kalau sudah mengelupas, nah biasanya nggak usah diganjel lagi. Oke, ini udah muncul teman-teman. Langsung kita cek untuk touchscreen-nya, mudah-mudahan berfungsi. Oke, kita cek. Nah, seperti biasa pengecekan touchscreen untuk handphone Samsung di ini ya, ada fitur cek touchscreen-nya. Nah, ini dia. Ini ada sedikit noda teman-teman. Nah, ada sedikit noda. Nah, cuma nggak apa-apa. Biasanya kalau noda seperti itu disimpan 1 atau 2 jam nodanya bisa menghilang. Itu efek dari pembongkaran LCD. Oke, karena touchscreen-nya sudah berfungsi, lanjut kita rapihkan, kita lem untuk LCD-nya. Nah, sekali lagi saya kasih tahu teman-teman, untuk proses pengeleman LCD itu tidak mesti di bagian bawahnya, jadi cukup di pinggirnya saja teman-teman, karena itu udah lebih dari cukup. Jadi kedepannya kalau mau diservis lagi, kalau terjadi si touchscreen-nya error lagi, begitu mau ganti touchscreen, LCD tidak jadi taruhan. Nah ini kalau tadi kasusnya seperti ini, kalau kita kurang hati-hati biasanya LCD-nya yang kena. Oke, kita lem, kita rapihkan untuk LCD-nya, kita goyang-goyang, kita presisikan teman-teman. Nah untuk Samsung J2 Frame ini tidak perlu pakai lem OK ya, karena bawaan dari si handphonenya itu tampak lem, jadi dia langsung ditempel aja ke LCD-nya. Nah ini seperti biasa untuk perekatannya saya pakai lakban kertas ya. Lakban kertas selain dia lebih mudah, tingkat rekatnya bisa kita atur, jadi bisa tidak terlalu rekat karena khawatir touchscreen-nya error gitu kan. Jadi si lakban kertas ini lebih enak. Oke, tombolnya berfungsi, kita cek. Nah untuk terakhir kita cek juga touchscreen-nya. Jadi sebelum lem kering diusahakan touchscreen kita cek dulu. Jadi jangan sampai setelah dilem LCD kita taruh, handphone kita taruh, nah, itu beresiko. Jadi diusahakan begitu proses pengeleman selesai dan lem belum kering, lanjut kita cek untuk touchscreen-nya. Kalau sudah oke, berarti kita tunggu si touchscreen-nya, si lemnya sampai kering baru kita rapihkan. Nah kalau misalkan ada error sebelum touchscreen kering, jadi si LCD bisa langsung kita bongkar lagi teman-teman, karena proses pemasakan LCD ini rawan sekali gagal. Jadi mungkin banyak teman-teman yang nyoba di rumah sampai beli 1 atau 2 LCD. Nah itu sangat banyak kasus-kasus seperti itu teman-teman. Nah ini karena touchscreen-nya sudah selesai, sudah bagus, lanjut kita baut untuk si casingnya. Nah ini kalau berhasil ganti touchscreen, kita tarif ke konsumennya juga tidak terlalu mahal teman-teman, karena LCD-nya masih bisa dipertahankan. Oke, jangan lupa tutup soket LCD-nya dan handphone sudah bisa dikembalikan. Terima kasih.